Halo semua, pagi guys. Kembali lagi di channel Fauzan Motovlog. Channel ini ya memuat perjalanan-perjalanan harian ya. Di samping itu juga kita nanti akan membahas beberapa isu-isu yang lagi banyak dibicarakan oleh orang dan mungkin yang menjadi viral dan isu-isu ya, berbagai macam isu lah ya. Nanti coba kita angkat di sini sambil nanti gua infoin apa aja sih update dan segala macam, dan juga terkait dengan kondisi jalan juga ya, kondisi jalan di Jakarta. Mungkin nanti kalau memang ada tambahan informasi dari kalian semua, nanti komen aja guys. Ini di hari Kamis tanggal 30 ya, kalau nggak salah tanggal 30 April, di hampir jam 7 ya. Ini hampir jam 7. Ini kondisi lalu lintasnya agak lumayan ramai. Masih di mana? Di Cijantung. Ini kita coba lewat Keramat Jati kali ya. Ini ada di lampu merah Cijantung. Ini kita sudah masuk Jalan Raya Bogor. Oke guys, kita masuk ke ini ya, ke isu yang lagi hangat dibicarakan oleh orang banyak ya, terkait dengan kecelakaan kereta api yang di Bekasi ya. Ya, kita juga nggak lupa mengucapkan bela sungkawa pada korban yang meninggal dunia dan maupun yang luka-luka ya, karena cukup banyak juga yang luka-luka ya. Infonya sih terakhir gua baca di berita sih ada 15 orang yang meninggal dunia ya. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan ya tabah, karena memang pasti keluarga ini agak berat ya, agak berat karena meninggal itu cukup tragis. Kenapa gue bilang tragis ya, karena kecelakaan. Mungkin kecelakaan ini ya susah juga sih ya, tapi setidaknya dari berbagai macam stakeholder setidaknya ada antisipasi lah. Karena yang gue lihat ini ya, ini ada 3 permasalahan di sini nih. 3 permasalahan yang harus dicari kebenarannya ya. Kalau bisa diungkapkan kebenarannya, ditimbulkan. Yang pertama itu adalah perlintasan sebidangnya. Yang pertama, karena perlintasan sebidangnya kalau kita lihat itu hanya ditutup dengan bambu dan segala macam, dan dikelola oleh masyarakat setempat. Nah, jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu mungkin ilegal kali ya, tidak resmi ya perlintasan sebidangnya ini. Jadi itu memang hanya untuk masyarakat atau mungkin ada beberapa orang yang memanfaatkan akses tersebut ya. Terus yang kedua ya yang taksi hijau ini ya, taksi hijau ini nih, yang informasinya tertemper kereta KRL. Jadi efek domino, tertemper kereta KRL yang ke arah Jakarta ya kalau nggak salah ya, yang ke arah Jakarta. Nah, jadi yang ke arah Cikarangnya itu ada KRL juga lewat, yang arah sebaliknya itu berhenti. Nah, jadi KRL yang ke arah Cikarang ini berhenti. Nah, di belakang ini ada kereta jarak jauh.
Ya mungkin kalau kecepatannya nanti mohon dikoreksi ya. Ini gue hanya berdasarkan dari berita ya. Gue himpun dari berita kurang lebih ya 100 km per jam. Ya mungkin ya kurang lebih ya. Bayangkan guys, kereta seberat itu berapa ton, ya gue gak tahu ya. Kereta itu berapa ton, satu gerbong aja gue gak ngerti berapa. Tapi intinya kan udah berton-ton ya. Menabrak KRL. Nah kalau KRL ini kan bodinya kalau kalian tahu dia langsung ini ya, seperti mobil-mobil apa ya, seperti bis ya, seperti rata kan. Kalau KRL jarak jauh kan dia ada lokomotifnya ya. Kalau ini kan lokomotifnya seperti menyatu dengan gerbong ya. Nah udah gitu kebetulan di gerbong belakang ini memang khusus perempuan. Nah jadi korban meninggal dunia ini ya mayoritas ya perempuan. Cuman gak tahu ya di belakang itu ada masinisnya nggak ya di belakang kereta KRL ya. Biasanya kan depan belakang itu ada masinis ya, mungkin punya tugas masing-masing lah ya. Cuman gue nggak tahu lah ya tuh. Nah itu karena kejadian temper dengan taksi, ya itu perlu diusut juga sih ya. Apakah memang ada beberapa kesalahan prosedur atau apapun itu. Yang ketiga terkait masalah persinyalan, sepengetahuan gue waktu gue pernah baca kereta ini sama seperti pesawat ya, dia seperti ada GPS loh gitu. Jadi dia sedang berada di mana seperti terlihat ya, cuman sinyal ya, kalau ibaratnya sinyal. Nah nanti mohon koreksi ya, karena gue sih secara teknis nggak tahu. Cuman dia punya seperti sinyal ya. Nah nanti mohon bagi yang berpengalaman nih, yang punya apa ya, punya informasi yang lebih valid lagi. Karena jika ada kereta gangguan di depan, nah kereta yang mau lewat ini pasti sudah terinfo. Kalau dari pesawat udara itu ATC ya. Nah kalau dari kereta pasti kan ada apa ya, ada pusat, ada senternya ya. Nggak tahu kalau istilah kereta. Pasti kan ada informasi nih. Ini kereta KRL yang mengalami gangguan ini pasti kan ada infonya nih. Ini ada 2 kereta mengalami gangguan. Setidaknya kan ada informasi. Jadi kereta-kereta yang mau lewat kan dia bisa berhenti di stasiun mana, atau dia di tengah jalan atau apapun itu lah, yang pasti berhenti lah. Tidak jalan seperti yang kecelakaan kemarin. Nah, yang kemarin kan berarti kan kereta yang jarak jauh ini kan dia tidak tahu di depan itu ada kereta yang sedang mengalami gangguan. Nah, seperti itu tuh guys. Itu memang perlu menjadi perhatian khusus lah itu. 3 hal tersebut. Mungkin kita yang pertama dulu kali ya, yang perlintasan sebidangnya nih. Ini perlintasan sebidang ini memang kalau kita lihat ada yang kalau yang resmi itu kan situ ada peringatan, atau ada peringatannya ya, peringatan untuk pengguna jalan ya. Seperti salah satunya ada lampu berbentuk warning light lah, yang kedap-kedip itu pertama. Terus yang kedua ada suara guys, sinyal gitu loh. Ada suara itu kalau misalnya kereta mau lewat itu dia mengeluarkan suara. Nah yang ketiga itu kan ada palang pintunya, ada palangnya ya. Jadi kalau mau kereta lewat itu sebelum berapa menitnya itu kan pasti akan tertutup. Itu kayaknya guys ya, yang kalau gue lihat tuh di rel kereta itu pasti tiga itulah ya, di perlintasan sebidang itu pasti ada 3 item tersebut yang pasti ada di perlintasan sebidang. Nah kalau yang kemarin kan sama sekali nggak ada. Itu benar-benar, dan juga dia kecil ya kalau nggak salah ya. Gue lupa ya, apakah dia hanya 1 arah doang atau 2 arah ya. Nanti tolong info ya guys ya. Tapi yang pasti kalau gue lihat sih itu
bener-bener posnya juga pos ya buatan masyarakat setempat lah, itu posnya ada. Jadi memang perlintasan sebidang ini memang kalau kalau membahayakan memang perlu ditutup kali ya. Perlu ditutup, perlu direlokasi lah. Jadi di situ tidak ada. Nah, jadi untuk masyarakat itu pindahlah ke ke perlintasan sebidang yang terdekat. Itu nggak satu doang ya guys, itu banyak banget itu. Nggak hanya di Jakarta ya sebenarnya sih, di Pulau Jawa juga, intinya kita Pulau Jawa banyak banget itu perlintasan seperti itu kan, yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan dengan informasi atau masih manual lah informasinya itu kan. Terus juga cara kelolanya juga masih manual, karena hanya masyarakat aja, dari palang pintunya juga seadanya aja. Seharusnya kan betul-betul keselamatan itu kan seharusnya kayak yang tadi gue bilang ada 3 item itu kan seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Tapi yang kalau kita lihat sih itu nggak ada sama sekali. Benar-benar memang ilegal kali sebutnya ya. Nah, kalau yang resmi kan kalian lihat ya, yang resmi itu seperti apa, lengkap lah semuanya itu, ada lampu, ada palang untuk pintunya, terus ada suara yang mengeluarkan ada suara yang mengeluarkan informasi peringatan. Jadi kalau lampunya tidak terlihat, di situ terdengar suara dan segala macam, ya itulah tiga faktor itu seharusnya ada di semua perusahaan sebidang. Nah, senyatanya kan nggak ada. Nah, itu kan PR besar ya. Ya kita lihat aja ntar pengelolaannya seperti apa nanti. Apakah ditutup atau memang dibiarkan aja. Atau hanya sekedar wacana-wacana aja ya, nanti kita lihat lah. Nah, yang kedua untuk yang kendaraan taksinya nih ya. Ya ini sih kalau gue lihat sih ya isu-isu ya, cuman kan memang perlu diklarifikasi ulang lah, perlu perlu ada data dan fakta ya. Taksi ini kondisinya mogok, dan gue juga nggak paham ya itu pas saat mogok itu cara penanganannya seperti apa. Sorry guys, nih gue potong dulu. Nih sepertinya ini agak macet nih karena ada truk sampah nih. Seperti biasa ini guys, ini sekarang hari Kamis ya. Ini biasanya kalau ada truk sampah ini agak tersendat karena truk sampah ini makan satu badan jalan nih. Tuh. Ini setelah lurusannya lancar. Ini di Keramat Jati agak tersendat ya guys, ada truk sampah. Tapi gue nggak tahu nanti ini pas di menjelang Cilitan macet lagi atau enggak nih. Nah, nyambung lagi nih guys yang di taksinya nih. Ya kalau taksi, kalau kalian dengarlah berbagai macam isu terkait dengan taksi inilah. Tuh, taksi ini memang perlu ditelusuri lagi lah kebenarannya ini seperti apa. Terus yang ketiga sinyal ya, gue nggak tahu ya apakah benar sinyal itu ada gangguan atau memang jika terjadi kendala kereta itu tidak ada informasi. Tapi nggak mungkin lah kan, pasti kalau ada satu kereta yang yang ada gangguan pasti kan terinfo karena mungkin rel kereta ini kan pasti dia hanya satu lajur ya, beda sama mau jalan ya. Di jalan ini kan ada 2 lajur nih.
Jadi kalau di lajur 2 yang gue ini, lajur 2 nih kalau ada mogok kan pasti kita bisa pindah nih ke lajur 1. Nah, kalau kereta kan enggak ya. Kereta kan berbeda. Kereta ada gangguan kereta di depan kita nih. Ini satu lajur nih. Anggap aja nih kita jalan nih. Ini kan satu lajur. Nah, di depan ini ada kendaraan mogok. Nah, pasti kan apa ya? Pasti kan akan terganggu ya. Tapi kalau di jalan memang bedanya kita tidak ada informasi sinyal atau apapun itu ya. Kalau di kereta sih mungkin ada kali ya sinyal itu kan. Pasti ada sinyal lah, informasi kalau kereta di depan kereta itu ada gangguan. Tapi cukup miris juga ya melihat kejadian seperti itu, apalagi yang meninggal dunia itu korbannya perempuan. Kebetulan memang di gerbongnya itu memang di gerbong perempuan ya, jadinya cukup sedih lah ngelihatnya. Ya mungkin yang masalah sinyal ini perlu pastikan kembali nih apakah berfungsi atau enggak. Dan pasti kan ada SOP-nya ya, jika kereta ini mulai gangguan. Pasti kan ada penanganannya seperti apa ya. Sama juga nih mobil nih, ini gue nggak tahu mobil listrik soalnya ya, kalau nggak salah taksi hijau ini. Maka mobil listrik ini kalau gue juga nggak tahu sih ya, gue juga nggak bisa memberikan informasi yang jelas juga sih. Itu gue takut nanti nggak sesuai dengan fakta, karena kendaraan ini kenapa sih mogoknya, terus juga saat mogok ini apakah dia sudah mencoba berusaha untuk menanganinya seperti apa, ya itulah, karena gue kurang informasi sih. Bahkan ada isu-isu masalah perizinannya lah, terus terkait masalah masa kerja dari drivernya segala macam ya, itu baru isu ya. Itu perlu ada data fakta yang bisa menjelaskan hal tersebut. Tapi ya semua berharap ya dengan kejadian kereta ini pembelajaran bagi semua pihak ya, yang memang terlibat, yang memang terkait untuk menyelesaikan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Itu kan paling penting kan. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Memang kalau kecelakaan kereta ini yang merenggut nyawa memang kalau kita bisa ngelihat grafiknya memang agak jarang sih ya, agak jarang terjadi gitu, karena rentang waktu cukup banyak. Beda kalau di jalan ya. Kalau di jalan itu kan pasti, kalau bisa kita lihat itu, ini berdasarkan data dari ini ya, banyak sumber lah, dari kepolisian dan segala macam. Sehari aja tuh di Indonesia tuh bisa terjadi satu kecelakaan minimal. Berbeda dengan kereta ya. Kalau kereta ini kan mungkin sistemnya sama seperti pesawat ya. Dia lebih mudah ya, lebih mudah dalam penanganannya, pengendaliannya, pengaturan, dan untuk keselamatannya mungkin dia lebih mudah ya. Tapi kalau di jalan memang berbeda sih. Makanya di kereta ini memang kalau harus kita akui juga sih, jarang terjadi lah kecelakaan. Itu dulu tuh kecelakaan itu terkenal tuh kecelakaan apa gue nggak tahu. Ada kereta yang cukup tragis tuh, Bintaro nggak salah, itu luar biasa itu, karena memang kan waktu itu pengelolaannya memang di masa saat itu kan mungkin masih belum sebaik yang sekarang ya untuk pengelolaannya. Jadinya jadinya memang seperti kejadian itu, jadi meninggal banyak banget. Nah kalau sekarang sih kan pengelolaannya sudah bagus, cuma tapi memang ada miss di sini nih, ada miss di sini yang tadi, 3 hal yang tadi ya, dari prioritas bidang, dari taksinya ini nih, taksi hijau, terus sama dari sinyal. Ini yang paling harus kita sorot ya, 3 hal ini nih, yang perlu ada data dan faktanya ini.
Sebenarnya kalau dipikir ada seperti domino ya. Kalau nggak ada perinsan sebidang itu pasti ada terjadi kecelakaan. Terus kalau misalnya kendaraan tidak mogok, itu pasti juga tidak akan terjadi kecelakaan. Dan jika sinyalnya juga mungkin baik, biarpun ada apa sih? Ada kejadian truk berhenti, truk lagi, ada kereta yang mulai gangguan, pastikan sinyalnya ini bekerja nih seharusnya. Pastikan diinformasikan bagi kereta-kereta yang melewat ya. Itulah guys. Kalau kita berpikir secara ini ya gue sih berpikir secara dari penilaian sendiri ya. Kalau kita bermain dengan logika, dengan akal dan pikiran kita ya seperti itu seharusnya kan. Ya cuma balik lagi sih nanti yang mungkin kalau memang lebih parahnya lagi semuanya itu berpengaruh tiga-tiganya. Wah udahlah. Berarti kan memang perlu ada pembenahan, perlu ada koreksi lah dari masing-masing. Ya jangan membela inilah, jangan instansi itu saling menyudutkan ke instansi yang lain. Ya saling kerjasama loh, kolaborasi loh. Jangan sampai menyudutkan, oh ternyata ini bukan di ini gua nih. Ternyata ini bukan di tusi gua nih, ternyata di tempat yang lain. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu kesannya kan jadi sepertinya tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama. Bayangkan aja kalau gitu guys, instansi kayak gitu. Berarti kan nggak beres. Seharusnya mereka kan kolaborasi buat menyelesaikan masalah. Kalau ada instansi ngomong seperti itu ya kalian pikir aja. Seperti melepas tanggung jawab. Ya makanya hati-hati aja. Kalau bisa sih saling kerja sama, koordinasi lah. Kan outputnya apa sih outputnya sekarang? Outputnya kan pasti kan terkait dengan keselamatan. Instansi A mau ngomong apa juga silahkan, tetapi kan itu outputnya. Apa betul kan pasti outputnya yang perlu di apa ya? Diaplikasiin ya, atau dijadiin kenyataan. Realitanya kan itu perlu ada, keselamatan ini kan perlu ditingkatkan. Itu sih yang gue sorot ya. Nanti mungkin kalian baca berita-berita, mungkin ada beberapa instansi yang akan menyampaikan ini bukan tugas gua, ini bukan kewenangan di instansi A. Udahlah, panjang kali lebar lah. Kalau gue bilang mah itu apa ya, malah menjadi bumerang buat mereka. Kesannya itu mereka bekerja tidak ada koordinasi, karena semuanya kan saling berhubung ya, nggak mungkin tidak terhubung. Karena di sini ada jalan dan ada rel kereta. Dan situ punya apa ya? Punya andil juga. Tapi itulah dari tiga hal itu semua instansi itu pasti harus apa ya? Harus mengungkapkan lah secara jelas itu tiga hal tersebut. Dari perinsan sebidangnya, dari sinyalnya, dari taksi hijaunya, kan semuanya punya peran masing-masing nih di sini nih, dari sisi pemerintah ya, dan dari pemerintah termasuk BUMN dan juga mungkin swasta dan segala macam terlibat itu kan pasti punya andil di situ buat menjelaskan apa sih yang terjadi sebenarnya. Ya yang penting kan jangan sampai isu-isu liar itu berkembang. Dan yang pasti kan di situ harus ada pertanggungjawaban. Dan yang paling penting lagi tidak terulang lagi.
Nih sekarang jam 7. Tadi sih masih kondisi masih lancar-lancar aja sih. Tapi ini ke arah Semanggi lumayan macet. Ya setiap hari ya ke arah Semanggi. Tapi memang ini kecelakaan kereta ini tamparan keras ya buat semua pihak ya. Tamparan sangat keras sekali. Sampai Presiden Prabowo menyampaikan diusut sampai tuntas. Karena memang cukup keras tamparannya nih. Ini pasti semua instansi pada sibuk nih buat melakukan investigasi dan segala macamnya lah. Mungkin dari perintilan sebidangnya, dari sisi taksinya, terus dari sisi sinyalnya, ini pasti pada evaluasi ulang nih. Mudah-mudahan. Mungkin kalau kereta tidak serumit di jalan ya. Kalau di jalan ini kan yang paling beratnya ini truk dan bis ya. Ini dua kendaraan ini memang cukup agak riskan ya, karena dampaknya ini menimbulkan korban jiwa yang lumayan besar di dua kendaraan ini. Nah kalau di kereta kan memang sama sih, dampaknya cukup besar. Karena satu kereta aja itu berapa gerbong itu muat mungkin ratusan ya. Kalau nggak salah yang di kereta jarak jauh itu kurang lebih 250 penumpang lah ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu bersyukurnya itu selamat semua, tidak ada korban jiwa ataupun seperti luka-luka tidak ada. Tapi yang parahnya itu memang di KRL cukup cukup dampaknya cukup besar. Jadinya korban jiwa banyak yang di KRL. Memang memang kan kondisinya memang KRL ditabrak dari belakang. Sampai kemarin kalau kita baca di berita tuh sampai menteri yang perlindungan anak ataupun itu sampai mengusulkan tuh gerbong kereta perempuan itu berada di tengah, karena selama ini kan gerbong kereta perempuan tuh di belakang ya, untuk yang KRL ya, untuk KRL itu ada di belakang. Nah jadinya diusulkan itu gerbong keretanya itu ada di tengah yang perempuan. Memang korban meninggalnya kurang lebih 15 orang ini memang perempuan semua. Ya, tapi itu mungkin usulan dari pemerintah. Mungkin itu usulannya ya gue nggak tahu lah. Cuman memang bacanya cukup ini juga sih, menghujat juga dari usulan menteri tersebut. Nah untuk yang laki-laki gimana? Tetap aja banyak korban jiwanya. Sampai banyak yang menghujat lah itu usulan dari menteri perempuan tersebut. Gue lupa namanya menteri apa, siapa namanya. Tapi ada sampai bilang, lah kan laki-laki juga punya nyawa, sama-sama punya nyawa. Ya kalau kita ngeliat dari berbagai sisi sih memang ada benarnya juga, ada kurang tepatnya juga.
Tapi mungkin kalau dari gender ya kita tidak bisa dari gender lah, tidak usah bekerja dari gender. Semua manusia sama lah karena punya nyawa. Terkait masalah keselamatan, memang ini yang paling diutamakan, mau perempuan mau laki. Intinya kan mereka harus selamat selama dalam pelayanan di transportasi umum kan. Mereka kan harus selamat. Intinya seperti itu kan, tidak ada tidak ada pemilihan gender untuk keselamatan ya seharusnya. Tapi memang kebetulan aja sih memang kondisinya memang perempuan sih pas di gerbong belakangnya itu ya, jadinya perempuan. Jadi isunya tuh diangkat prioritaskan ya perempuan. Ya itu monggo lah, itu mah ide-ide seperti itu ya. Kalau memang mau direalisasikan ya monggo lah, silakan. Tapi pada intinya sih transportasi umum itu harus selamat ya, harus berselamatan ya. Penumpang itu naik dari asal sampai tujuan itu harus selamat. Pastikan itu keutamaannya dari transportasi umum ya utamanya pasti kan seperti itu kan ya, harus selamat semua. Tapi itu kan memang ada asuransi ya, ada asuransi dari PT Jasa Harja kalau tidak salah, itu semua korban itu ditanggung dari PT Jasa Harja. Memang kalau nggak salah sih kita itu membayar tiket apapun itu transportasi umum itu sudah termasuk asuransi kalau nggak salah ya. Jadi harga yang kita bayar itu dalam tarif tiket itu sudah termasuk asuransi. Jadinya kita jika terlibat kecelakaan ya semoga sih tidak ya, itu kita nanti akan di-cover oleh PT Jasa Raharja. Yang korban luka maupun meninggal dunia. Kalau nggak salah ya, nanti mohon koreksi guys kalau misalnya memang ada kekeliruan dalam ucapan gua dari awal sampai akhir, nanti mohon koreksi aja kolom komentar. Ini kan kita sebagai bahan diskusi aja buat kalian yang punya pendapat sendiri, silakan. Atau mungkin nanti yang ada yang lebih pengalaman lagi terkait hal tersebut ya silakan. Ini kita sudah berada di Jalan Jatinegara ya. Jalan Jatinegara, kondisinya memang agak-agak tersendat nih. Biasalah kalau di sini nih. Agak tersendat. Ini macetnya ada di ini nih, mana? Macetnya itu ada di stasiun Manggarai. Ini macetnya di stasiun Manggarai. Jadinya agak tersendat. Nih di sini terlalu banyak kepentingan, maksudnya kepentingannya ini banyak orang tuh mau belok kanan, belok kiri. Jadi di sini agak berat jalannya.
Nih guys, nih macet itu di sini, di stasiun Manggarai ini. Karena tuh kendaraan parkir tuh. Ini perlu diatur sini tuh, lihat tuh. Ada angkot yang parkir jadinya tersendat. Kembali lagi guys ya, tadi masalah isu kita yang kereta. Nih kita lihat aja beberapa hari ke depan ini seperti apa nanti hasil investigasinya, hasil penyelidikannya. Semoga intinya sih menjadi evaluasi ya. Evaluasi itu buat peningkatan keselamatan yang lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Tapi gue yakin sih kereta lebih mudah ya untuk hal tersebut. Karena mengatur pengelolaan pelayanan kereta itu mungkin lebih mudah ya. Nih kembali lagi gue bandingin di jalan ya. Di jalan nanti kita bahas lagi lah untuk terkait dengan di jalan ini seperti apa isu-isunya. Kalau yang di kereta kan mungkin nggak kejadian ini ya, kejadian-kejadian yang sebelumnya itu kalau misalnya ada kereta temper dengan kendaraan apapun itu ya, itu kan permasalahannya yang tadi gue sebutin ya, ada 3 titik permasalahannya. Tetapi kan kalau itu kan kereta menabrak kendaraan bermotor ya. Nah kalau kereta ini kan menabrak kereta kan sangat jarang terjadi ya. Itu sangat jarang terjadi karena memang tadi gue sampaikan pengelolaan kereta ini udah baik sih sebenarnya, pengelolaan kereta ini sebaik. Cuman mungkin di sini ya itulah tadi ya 3 faktor itu ya diperlukan data dan fakta memang yang real benar-benar itu yang terjadi. Yang penting kan data dan faktanya ini perlu disampaikan ke masyarakat. Apa sih sebenarnya yang terjadi dari sisi perlintasan sebidangnya, dari sisi taksi hijaunya ini, dari sisi sinyal. Sebenarnya sih 3 hal itu ya kita petakan, itu memang perlu ada klarifikasi dari 3 hal tersebut. Nah tetapi sampai kapannya ya nanti kita lihat aja lah. Itu untuk bisa disampaikan ke masyarakatnya. Karena isu-isu yang berkembang ini ya cukup liar lah, cukup banyak lah. Dengan pendapat A dari sisi taksinya, terus dari sisi perlintasan sebidangnya, terus dari sisi sinyalnya dan segala macam. Nah nih guys, nih gue perlu informasi nih kalau bagi yang tahu nih. Itu karena sempat ada isu juga terkait sinyal. Itu apakah kereta itu misalnya di rute mana itu kelihatan ya? Kalau kita pesawat kan, kalau kita ngeliat di aplikasi radar itu kan kelihatan nih titiknya mereka lagi di mana, kan kelihatan ya. Nah, tapi apakah kereta seperti itu ya, kereta ya? Jadi saat dia melintas di daerah mana itu bisa terlihat. Kalau kita nonton film film terkait dengan kecelakaan kereta itu, kalau nggak salah dia punya seperti ada lintasannya, misalnya dari mana ke mana itu ada titik-titiknya, itu dia kereta itu posisinya di mana.
gue lupa film apa, ada itu film apa, film ini ya, film luar negeri ya. Jadi ada titiknya, nah, titik kereta itu ada di mana, seperti GPS lah. Jadi bisa terdeteksi jika dia mengalami gangguan, jika dia mengalami permasalahan, bahkan jika berhenti di tengah jalan, di tengah rel ya, bukan jalan, di tengah rel yang rutenya itu dia belum sampai, tapi karena ada gangguan ya dia harus berhenti di lokasi tersebut. Itu gue yang agak penasaran, nanti sambil gue coba cari informasi nanti terkait dengan hal tersebut. Kalau pesawat kan yang kalian tahu kan pasti bisa terdeteksi ya, ini pesawat ini ada di mana, daerah mana kan, karena ada aplikasinya ya, aplikasi radar apa gitu namanya, gue lupa. Tapi bisa lah kita kreasi, misalnya kalau kita lagi mau jemput orang atau siapapun itu, keluarga, itu kan kita bisa ngelihat ya pesawat dengan nomor sekian itu ada di mana, sebentar lagi sampai. Nah kereta ini kan seharusnya juga sama kalau nggak salah ya, seperti itu kan, untuk mendeteksi posisinya ada di mana. Kereta. Nah kereta ini kan juga di relay ini kan memang ada aliran listriknya ya, yang mengalir. Ini gue juga perlu memastikan juga, nanti bagi kalian yang tahu, nanti kalau info aja, apakah benar rel kereta ini mengeluarkan aliran listrik, dan juga apakah benar rel kereta ini di perlintasan sebidang ini bisa menyebabkan kendaraan itu berhenti atau mesin mati. Nah apakah benar ya? Tapi kan selama ini kalau kalian lewat kan baik-baik aja ya, tidak ada kendala sama sekali kalau kalian lewat rel itu kan. Pokoknya tidak ada masalah lah. Nah tapi ada isu-isu itu yang berkembang tuh, rel itu bisa menyebabkan kendaraan mati. Mau tidak mau kan ada penjelasannya secara ilmiah, harus secara dengan data dan fakta yang ada kan, itu kan perlu dijelaskan. Jangan hanya sebuah isu itu berkembang tanpa ada penjelasan yang secara ilmiah lah. Kalau gue sih masih belum bisa menerima kalau kendaraan lewat rel itu mati, karena selama ini yang kalian lihat ribuan, sehari itu berapa ribuan dan segala macam itu nggak mati. Kan kalau kita berpikir kalau misalnya memang rel itu bisa menyebabkan mati, kan pasti di situ semua kendaraan mati semua kalau lewat. Atau mungkin ada kendaraan-kendaraan yang bermasalah kali ya, entah masalah apapun itu yang bisa mati ya, nggak tahu lah. Makanya itu perlu ada penjelasan yang benar-benar bisa diterima dengan logika ya, akal sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang tuh rel itu bisa menyebabkan mati lah, matinya kenapa? Nah kalau bisa punya alasan, pasti kan alasannya perlu ada memang benar secara akal sehat atau yang pasti ilmiah kan, yang perlu dijelaskan dengan data dan fakta. Nah itu tuh yang masih PR tuh ya, kalau gue sih ya, dari pemikiran sih kayak gitu. Atau memang penyebab matinya kendaraan ini karena dia pas saat melintas taksi hijau ini dia ada gangguan mesin mati ini karena pas dia saat melintas di rel kereta. Nah tapi kan kalau misalnya terjadi, kenapa bisa mati? Kalau misalnya penyebabnya itu ya dia saat melintas rel kereta ya. Nah kalau mobil Matic ini memang kalau pas saat mati ini memang agak PR guys, buat buat mendorong menggerakkannya ini memang ada butuh proses harus dilakukan, beda dengan mobil manual ya. Mobil manual itu lebih mudah, kalau misalnya mogok itu bisa langsung kita dorong.
Nah, kalau mobil matic ini ada proses guys. Proses buat mengaktifkan gigi itu ke normal. Kalau dalam saat kondisi mati ya, kalau mobil hidup kan gampang. Nah, saat mati ini perlu ada proses memakan waktu buat merubah itu menjadi normal. Ini ada proses guys. Nah, proses ini kalau mungkin di jalan-jalan, misalnya mogok nih, di jalan sekarang yang gue lewat ini aman guys. Nah, tetapi bayangkan guys, pas saat mogok di atas rel kereta, panik nggak lo guys kayak gitu? Nah, itu deh. Mungkin dari dia mungkin bisa menguasai, tapi saat momen tertentu itu dia jadi gelagapan, jadi gugup, jadi panik. Yang seharusnya dia bisa menguasainya ternyata mendadak langsung ngeblank. Nah, hal itu kan perlu kita pikirkan juga ya dari psikis pengemudinya juga. Karena kalau yang kalian tahu kan sekarang mobil-mobil itu kan sudah matic semua ya, rata-rata mobil matic. Jadi kalian kalau mau beli mobil manual itu harus inden dan harus menunggu dulu, karena memang sekarang yang disediakan oleh showroom atau tempat penjualan mobil itu pasti kebanyakan mobil baru ini matic. Ada mobil manual, tetapi ya itu ada proses dalam pembeliannya. Intinya harus menunggu dulu beberapa hari atau bahkan minggu atau bahkan bulan. Nah, hal kayak gitu kan mungkin yang menjadi perhatian juga kan dalam pengoperasian matic ini. Memang yang kita tahu itu, apalagi kalian yang punya kendaraan matic itu untuk proses menormalkan kendaraan itu saat kondisi mati itu kan mungkin butuh proses ya. Sama seperti kalau lagi parkir. Karena kalau lagi parkir tuh kan kalau misalnya yang paralel ya, atau apapun itu yang misalnya petugas parkir itu yang mengharuskan kita itu dalam kondisi normal giginya, nah itu kan kalian harus diproses. Tidak segampang dengan yang manual gampang. Tinggal pindahkan giginya aja kan ke mode N atau mode normal dan segala macam. Nah, tapi ini kan enggak. Kalau matic ini butuh proses guys. Matic ini butuh proses. butuh waktu lah. Tidak semudah yang manual mungkin hitungan detik bisa guys kalau manual. Tapi kalau untuk matic ini mungkin kalau hitungan detik mungkin agak lama ya. Apalagi dalam kondisi itu di tengah rel, bayangkan guys. Di tengah rel itu dengan kondisi psikis kita itu lagi kondisi gugup dan segala macam, campur aduk segala macam lah. Dia mikir nyawa juga, mikir kendaraan juga, mikir apapun juga. Wah, udahlah campur aduk di situ. Kita juga harus melihat dari sisi psikisnya guys ya, dari psikisnya, dari psikologinya dari pengendara, kita juga harus pikirkan juga dalam kondisi tersebut itu semua rasa itu campur aduk di sana. Yang tadi gue bilang, walaupun dia nanti orang yang berpengalaman sudah memahami prosedur apapun itu, dari situ kan mungkin juga saat kondisi tersebut kan pasti juga agak berbeda ya. Dan juga mungkin di sekelilingnya juga tidak ada orang yang membantu. Jadi pas dia mogok, dia hanya sendiri, dorongnya kan juga mungkin tidak kuat, apapun itu ya nggak tahu lah. Ya itu makanya butuh penjelasan ya terkait dengan insiden atau kejadian di sana. Apakah sana banyak orang? Kalau banyak orang kan pasti bisa didorong ya. Bisa didorong, cuman tapi kan proses untuk normalnya gigi ini kan juga itu dia yang dipertanyakan juga, agak jadi pikiran gue juga, apakah itu memang karena dia tidak bisa mengoperasikan, atau mungkin dia saat mengoperasikannya agak panik dan segala macam, gugup. Terus juga sinyal. Nah, itu sinyal tuh yang apa ya? Ya, yang kalau kita nanti gue coba cari informasinya nanti ya.
Nanti mungkin pembahasannya nanti kita singgung lagi nanti. Ini sekarang di jam 7:30 sekarang. Sekarang 7:30. Nih tadi gue perjalanan dari asal itu jam berapa ya? Dari asal itu jam 6:30 ya. Ya kurang lebih tidak sampai 1 jam nih perjalanan gue di pagi hari ini. Memang kondisinya sih kalau gue bilang lancar ya. Ada beberapa ruas itu memang lancar banget, nggak menemui gangguan sama sekali. Jadi mungkin perjalanan gua hari ini dengan pembahasan isu-isu yang tadi kita bahas cukup sekian dulu ya guys. Nanti kita lanjutkan lagi dengan video gua selanjutnya, mungkin dengan pembahasan yang masih sama ditambah dengan pembahasan yang lain. Semoga kalian juga selamat sampai tujuan ya, tidak ada gangguan apapun itu, dan semoga hari ini kita diberi kemudahan dalam menjalankan kegiatan apapun itu. Oke guys, nggak lupa gue ucapkan salam selamat